Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Haji Haryadi, alhamdulillah masih bersama kita. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormat juga Ibu Fernita, jadi pimpinan pusat wanita Persatuan Pembangunan. Kemudian Ibu Dr. Hajah Imadiar Muiz sebagai Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, Bapak Ibu-ibu pengurus di tingkat kabupaten kota, PWW kabupaten kota. Kemudian yang hadir kita semua di ruangan virtual ini, juga kepada Ibu Yumayyah sebagai moderator pada pagi menjelang siang ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dalam keadaan pandemi, tetapi kita masih bisa dipertemukan bertatap muka secara virtual, menjalin silaturahim. Semoga pertemuan ini bernilai ibadah, memperkuat ukhuwah, lalu meningkatkan iman dan imun kita, sehingga Allah senantiasa menjaga kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih bisa diajak bergabung dalam forum yang terhormat ini, apalagi kita berbicara tentang penyambutan Tahun Baru Islam yang sudah berlangsung beberapa hari. Hari ini hari ke-8 ya, Muharram. Kemudian kita juga sebentar besok juga akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi luar biasa momen kali ini, semoga menambah semangat kita untuk memberikan terbaik untuk bangsa dan agama kita. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang diminta tadi, nampaknya saya diberi waktu sekitar maksimal 30 menit ya insya Allah, sampai 11.30 paling lama. Semangat hijrah, tingkatkan iman agar aman menghadapi pandemi COVID-19. Itu kira-kira yang menjadi pembicaraan kita pada siang ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin juga saya menulis ini di salah satu media di Padang, di Sumatera Barat, di Padang Express, semangat hijrah di tengah pandemi. Jadi sebagian materinya akan bersumber dari sini. Kita mengacu kepada Quran surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. Sekiranya ini yang menjadi renungan kita bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Begitu dong pandai suara Bapak Ibu. Jadi enggak serancak anak awak tadi ya. Anak tadi sudah juara nasional Bu ya. Iya. Saya ini pernah juga MTQ dulu, juara di tingkat kecamatan. Dapat juara 3 dari 4 orang. Untung enggak 2 orang yang datang. Kalau 2 orang datang saya juara 2. Ibu sekalian, Allah berfirman, orang-orang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan dirinya sendiri itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka mendapat kemenangan, mereka digembirakan dengan rahmat Allah, mereka diridai Allah di surga, bahkan mereka di sana kekal selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah lah pahala yang besar. Menarik ayat ini digandengkan 3 hal, yaitu iman, kemudian hijrah, dan jihad. Iman, hijrah, dan jihad. Ini sepaket ini nampak. Dalam konteks ayat ini sepaket kalau ingin
mendapat kemenangan, faizun, mendapatkan rahmah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannah, naimum mukim, bahkan kekal nikmat itu mereka dapatkan. Ada faizun, kemenangan, ada rahmat, kasih sayang dari Allah, ada ridwan, keridhaan Allah di surga, khalidina fiha abad. Bahkan ajrun azim, itu pahala yang besar. Jadi luar biasa. Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Hijrah. Apa itu hijrah? Kita tahu selama ini hijrah itu berpindah dari Makkah ke Madinah. Walaupun kita tahu sebenarnya Rasulullah itu pernah memerintahkan 3 kali hijrah, melakukan 3 kali hijrah. Hijrah pertama dari Mekah ke Habsi, ke Ethiopia, ke Afrika, sahabat-sahabat saja yang pergi. Nabi tidak berangkat. Nabi lebih memilih tinggal di Mekah karena ketika itu sahabat-sahabat di Mekah masih banyak yang dalam tekanan, kesusahan, sementara sahabat yang hijrah ke Habsi itu mendapat perlindungan dari kaisar di sana. Yang kedua, Nabi hijrah ke Taif karena tidak jelas keamanan di Taif, maka Nabi sendiri yang berangkat bersama sahabatnya. Sementara yang lainnya tetap tinggal di Mekah. Mereka hanya berdua ke sana dengan Zaid bin Harisah. Kemudian di sana Rasulullah diperlakukan dengan buruk, dilempari, dimaki-maki sehingga bercucurlah darah dari tumit sang mulia itu. Jadi ketika aman tempat hijrah, sahabat yang pergi, Nabi tinggal bersama orang-orang yang susah. Ketika tempat tujuan itu tak jelas, biar Nabi yang duluan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain tinggallah dulu di tempat perkampungan kita. Inilah pemimpin sejati itu. Lebih mengedepankan dirinya dalam hal bahaya daripada sahabat-sahabat. Tapi ketika ada kebahagiaan, dia mengedepankan rakyatnya, sahabatnya, baru dia menikmati. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru yang ketiga, memang perintah Allah, seperti dalam ayat tadi itu. Setelah itu memang Nabi diminta untuk hijrah ke Madinah. Walaupun ada sebagian yang tinggal di Mekah, tapi inilah titik balik perjuangan Islam dari awalnya yang sangat tertekan menjadi gemilang. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, begitu kan? Di Sumatera Barat ini kita bangga dengan adat pesan di sarak pesan di Kitabullah, begitu. Jadi memang patut bangsa kita ini yang harus menjadi rujukan dunia. Bagaimana menciptakan kedamaian, bagaimana meningkatkan masyarakat yang berkualitas, bagaimana menampilkan sosok yang beragama, itu idealnya. Apakah sudah seperti itu sekarang? Nah, inilah tugas kita bersama. Tentu ibu-ibu yang berjuang melalui wanita Persatuan Pembangunan, ada yang langsung ke partai politik, dan ini berlambangkan Ka'bah, ini luar biasa. Perjuangan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu pilihan. Tidak banyak ibu-ibu yang bisa berjuang seperti ibu-ibu ini. Di saat ibu-ibu yang lain masih banyak sibuk di rumah saja, tapi ibu-ibu yang bergabung di sini siap untuk mengemban amanah dengan lambang Ka'bah itu. Tapi tetap mari kita meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Kita tidak mesti hijrah secara fisik, seperti yang dikemukakan oleh Raghib Al-Asfahani ini, bahwa hijrah itu berpisah secara bahasa, keluar dari permukiman orang-orang kafir menuju orang-orang beriman. Itulah secara fisik. Tetapi yang lebih substansi adalah bagaimana hijrah meninggalkan, menolak syahwat, ya, atau akhlak tercela dan perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang harus kita lakukan. Hijrah dari segi maknawi secara substansi. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan itu dalam hadis. Al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan pada Allah. Ini tadi komponen ketiga dari tadi ya, iman, hijrah, dan jihad. Jadi jihad itu tidak harus qital, tidak harus berperang. Tapi jihad juga bagaimana mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan kata Abu Qasim Al-Qusairi dalam kitab Risalah Qusairiyah, bahwa orang yang merdeka sesungguhnya itu adalah orang yang taat sepenuhnya, penghambaannya mutlak kepada Allah. Dia bebas dari kekangan hawa nafsunya. Itu yang merdeka sebenarnya. Jadi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berjihad. Jika pra kemerdekaan dulu ulama-ulama kita berjihad dengan angkat senjata dalam makna qital,
Maka hari ini kita dituntut untuk berjihad mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Ada syahwat dalam artian fahisyah, dalam artian kemaluan, atau syahwat dalam hal fahsya, atau seperti pornografi, perzinahan, LGBT. Tetapi juga yang lebih penting juga bagaimana kita berjihad pada hari ini, bagaimana jiwa kita bisa menghambakan diri kepada Allah, sehingga kita juga terjauh dari syahwat kuasa. Misal ada orang yang gila kekuasaan, begitu dapat kekuasaan justru merusak agama Allah, justru menggunakan kekuasaannya untuk menambah penderitaan rakyat. Ini adalah orang-orang yang jiwanya kotor, jiwanya kotor. Tapi bagaimana kita mengikuti pola Nabi Muhammad SAW ini, di mana Nabi mengatakan wal muhajir man hajara man Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Bahkan yang selain dikatakan al-hijratu an tahjurul fawahisha ma tahara minha wa ma batan wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata summa anta muhajir wa in mutta bil hadar. Hijrah itu adalah engkau meninggalkan segala kekejian, baik yang tampak maupun yang sembunyi. Engkau tegakkan salat, tunaikan zakat, maka engkau berhak disebut sebagai muhajir, walaupun engkau berada tetap di tempat tinggalmu. Nah, inilah hijrah maknawi itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, nah kita bicara tadi, hijrah ini tak mungkin bisa dilakukan tanpa iman. Ya. Nggak mungkin kita bisa lakukan tanpa iman. Baik hijrah secara fisik, seperti pada masa Rasulullah dan sahabat, maupun zaman kita sekarang yang dituntut hijrah secara substansi, hijrah secara maknawi. Pada masa Rasul misalnya, mereka diteror, mereka diboikot, mereka diancam. Coba ibu-ibu nanti baca kitab Sirah Nabawiyah, seperti Saifuddin Al-Mubarakfuri, banyak ya. Buku-bukunya dijual, dia pernah buku itu pemenang ya, juara satu lomba menulis sejarah Nabi oleh Rabitah Islamiyah ya. Dia dengan rapi menjelaskan bagaimana sejarah Nabi sejak para Islam hingga ia wafat dan sifat-sifat Nabi. Buku itu cukup laris ya. Bisa dilihat di sana bagaimana Nabi diteror, diancam, disogok, disuap. Muhammad, hentikan dakwahmu. Kau akan kami berikan jabatan yang tertinggi. Harta apa yang kau inginkan akan kami berikan, hentikan. Nabi mengatakan, andaikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kamu berikan kepadaku itu, aku tak akan hentikan dakwah ini. Kecuali dua hal. Aku menang dalam dakwah ini, atau aku mati dalam perjuangan ini. Jadi tak bisa Nabi disogok. Kalaulah tak iman, kalau hanya mementingkan kepentingan duniawi, ngapain dia mempertahankan itu? Dan ternyata perjuangan Nabi itu diikuti oleh para sahabat. Mereka dibaikot selama 2 tahun, tak boleh bermuamalah, tak boleh berjual beli, mereka tinggal di barak-barak. Dalam kitab itu disebutkan mereka hanya memakan dedaunan yang ada di sekitar, karena mereka tak bisa berjual beli. Walaupun masih ada keluarga-keluarga mereka yang memberikan makanan sedudupan di tengah malam. Nabi hingga mengikatkan batu di perutnya, karena dia seketika itu sangat perutnya tak lagi berisi. 2 tahun mereka sangat sulit untuk makan. Seperti itu. Bahkan ada sahabat yang rela mati terbunuh untuk mempertahankan akidah. Misalnya Ammar bin Yasir, itu ayah ibunya wafat. Yasir dibunuh dan Sumayyah ibunya itu ditarik tangannya kanan ke kanan, kiri ke kiri, kemudian dia ditumbak. Dialah perempuan pertama yang syahidah dalam sejarah Islam. Mempertahankan akidahnya sampai kematian itu pun mereka terima dengan lapang dada. Inilah kekuatan pasukan Rasulullah SAW. Semua itu karena kekuatan iman. Dan memang dakwah Nabi periode Mekah itu memang terkonsentrasi pada akidah. Akidah dulu. 13 tahun di Mekah, periode Mekah, kalau kita belajar ulumul Quran, ya, pasca kenabian tentang wahyu yang turun pada periode Mekah itu sifatnya lebih kepada
penanaman akidah. Sementara nanti hijrah ke Madinah, sampai di Madinah maka turunlah ayat-ayat Quran, kita kenal dengan istilah ayat-ayat Madaniyah. Apa bedanya? Kalau Mekkah tadi itu ayat-ayat yang turun di Mekkah lebih banyak penguatan akidah, sementara nanti di Madinah barulah di situ banyak muamalah, tentang ekonomi, tentang ibadah-ibadah seperti puasa, zakat, dan lain sebagainya. Apa maksudnya itu? Apa ajaran yang bisa kita petik? Ternyata untuk memimpin itu, untuk menjadi seorang pemimpin besar itu, harus terlebih dahulu memiliki akidah yang kuat dan matang. Madinah, hijrah ke sana. Ketika hijrah, ini juga luar biasa perjuangan. Sahabat-sahabat meninggalkan harta bendanya, seperti Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keluarganya, seperti Mus'ab bin Umair yang terlebih dahulu pergi ke Madinah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan tanah airnya. Tidak mungkin ini bisa dilakukan tanpa kekuatan ini. Di Mekkah, Nabi hanya sebagai pemimpin agama, bukan pemimpin masyarakat. Begitu sampai di Madinah, maka Nabi sebagai pemimpin semacam negara. Nabi Muhammad tidak sekedar pemimpin bagi orang Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in tunduk pada kekuasaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang pada akhirnya nanti menaklukkan kota Mekah dengan peristiwa Fathu Makkah. Tidak hanya Madinah kalau begitu, Jazirah Arab juga tunduk pada kekuasaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terbalik, tadi mereka ditekan, pasca hijrah mereka menguasai peradaban. Maka kata Ali bin Abi Thalib, yuk kita hitung permulaan tahun Islam itu dari peristiwa hijrah. Walaupun ada yang mengusulkan kita mulai sejak Nabi lahir, kita mulai sejak Nabi diangkat dari Rasul, tapi Ali mengatakan kita mulai sejak peristiwa hijrah, karena inilah titik balik perjuangan Islam, dan disetujui oleh Umar bin Khattab. Maka penetapan hijriah itu, tahun hijrah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang dimuliakan Allah? Ini menegaskan kepada kita untuk jadi pemimpin seperti Nabi Muhammad, kesuksesannya memimpin Madinah itu karena memang 13 tahun Nabi mendidik para sahabat itu memiliki kekuatan akidah. Sehingga ketika mereka di Madinah mengatur peradaban itu, mengatur masyarakat dengan piagam Madinahnya yang kita kenal, tidak ada kepentingan pribadi dan golongan di sana. Yang ada adalah kepentingan masyarakatnya atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara bangsa kita hari ini, 76 tahun kita merdeka, ya banyak kebahagiaan, banyak pembangunan, tapi di sisi lain kita tak bisa menutup mata. Masih banyak juga kecurangan-kecurangan, masih banyak juga kezaliman-kezaliman, masih ada juga praktik-praktik korupsi. Masih banyak juga kita lihat anak-anak kita diancam dengan narkoba, anak-anak muda kita terancam dengan LGBT, dengan pornografi, masih juga. Masih banyak juga oknum-oknum pejabat kita yang tertangkap tangan. Itu yang belum tertangkap tangan, belum lagi yang tertangkap tangan. Apa masalah semua itu? Masalahnya adalah iman. Masalahnya adalah akidah. Kalaulah orang memiliki akidah yang benar, tak mungkin dia bisa melakukan korupsi. Karena memang dia yakin Allah senantiasa melihatnya. Walaupun dia bersembunyi, bisa bersembunyi dari KPK, bisa sembunyi dari BPK, bisa sembunyi dari orang-orang sekitarnya. Tapi ketika akidahnya kuat, memahami konsep ihsan dengan baik, ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau kau tak sanggup, pastikan dalam dirimu Allah senantiasa melihatmu. Tak ada celah kita untuk bermaksiat. Tak berani kita melakukan kejahatan-kejahatan kalau memang akidah itu kuat. Inilah yang menjadi PR kita sebenarnya, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Bagaimana kita memberikan pendidikan akidah yang tepat, karena ini menjadi modal utama untuk membentuk sebuah peradaban. Oleh karena itu, terkait dengan materi kita, bagaimana caranya? Bagaimana menguatkan iman? Ya, bagaimana menguatkan imun? Apalagi di masa pandemi tadi, kita masih berada masa pandemi, Padang masih di level 4 PPKM kita ya. Jadi kita belajar dengan Nabi untuk membangun peradaban, kita juga bagaimana caranya membangkitkan iman dan imun tadi, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap survive.
Dalam kesempatan ringkas ini saya coba menjelaskan 5 secara ringkas ini. Waktu sudah berjalan setengah. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir positif. Berpikir positif kepada Allah atau husnudzan. Inna zanni abdi bih, aku mengikuti prasangka hambaku saja, kata Allah. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keadaan. Berpikirlah positif. Kata Nabi, setiap yang sulit itu bagi orang beriman itu musibah. Tentu ketika padam lentera di tengah malam, lalu Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa engkau mengatakan itu ya Rasul? Apakah ini musibah? Kenapa kau mengucapkan inna lillah padahal cuma lampu yang padam? Ya ini musibah. Kullu ma azal mu'min fahuwa musibah. Setiap sesuatu yang menyakiti orang Islam itu adalah musibah. Pandemi ini musibah atau tidak? Kalau dia menyakiti, menyusahkan orang beriman, itu adalah musibah. Ini kesulitan. Tetapi ingat, nah ini yang saya katakan tadi, berpositif thinking lah. Karena ternyata Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah. Ma asaba bin musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Ini adalah peristiwa musibah izin Allah. Bagi orang beriman, ini adalah musibah sebagai ujian. Bagi orang kafir, tentu ini azab. Tentu ini teguran. Tapi orang beriman, ini adalah musibah. Walaupun di antara kita mungkin ada keluarga kita sekarang yang sakit, bahkan ada yang sudah wafat. Sudah wafat. Tetapi ketika dia beriman, itu adalah ujian bagi dia. Justru ketika dia sabar, dia justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi jangan anggap orang yang susah, orang yang sakit itu, oh ini karena Allah tak sayang lagi. Bukan. Ternyata sahabat-sahabat juga ada yang wafat. Di wabah Taun itu ada sahabat yang wafat. Bahkan ada yang terbunuh. Seperti tadi Sumayyah, Yasir, termasuk Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka juga wafat dibunuh orang. Kalau film ini kan kok seperti ini ya, tidak happy ending gitu kan. Nampak di mata kita yang tak happy ending, tapi justru kematian mereka itu menjadi yang syahid. Justru Allah mengangkat derajat mereka. Jadi orang-orang yang beriman begitu pula, yakin kita itu adalah musibah dari Allah, berpositif thinking bahwa ini bukan bentuk bencinya Allah pada kita, tetapi bisa jadi musibah ini untuk mengangkat derajat kita. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah sabar. Berpositif thinking bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah, sekaligus seharusnya menyadarkan iman kita, yang mungkin selama ini kita sombong dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, atau dengan ilmu kita, seperti orang barat, dengan kemajuan saintisnya, menganggap semua penyakit bisa diobati, tapi dengan corona yang tak tampak mata itu ternyata tak bisa mereka berbuat apa-apa. Bahwa ini menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang tak punya kemampuan apa-apa. Maka di saat itu, maka muncullah rasa ketergantungan kita kepada Allah. Dan kata Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika saat-saat kita tergantung kepada Allah, merasakan lemah, disitulah sebenarnya letak kesempurnaan kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita justru merasa bisa berbuat tanpa pertolongan Allah, di saat itu kita sudah menjadi orang yang salah, bahkan bisa menjadi orang yang syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka positive thinking pertama, ini akan merawat iman kita sekaligus merawat imun kita. Karena imun itu kalau stres kita, depresi kita, menyalahkan sana sini, itu membuat tubuh kita juga akan bisa bermasalah. Imun kita bisa menurun. Dalam kajian kedokteran namanya psikosomatik. Jiwa kita yang bermasalah, karena stres, depresi, akhirnya yang kena itu adalah tubuh kita. Yang kedua adalah sabar. Ini yang menarik. Ternyata kata Nabi, tak seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan yang lain, walau hanya sekedar tertusuk duri, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosa yang menimpa atas apa yang ditimpakan kepadanya itu. Jadi kalau ada kesulitan seperti masa pandemi ini, ada yang terdampak pada ekonomi, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, dan lain sebagainya,
Kalau itu menyulitkan bagi orang yang beriman, sesungguhnya ketika dia sabar, di balik itu ada kemuliaan. Itulah yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang hijrah tadi. Walaupun mereka terancam, walaupun mereka diusir, walaupun mereka dikejar-kejar, diboikot, tapi mereka yakin di balik itu akan ada kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap bertahan mencapai tujuan, walaupun pada akhirnya harus meneteskan air mata, bahkan dengan nyawa sepenuhnya. Maka kata Nabi, menakjubkan orang-orang yang beriman itu, karena segala urusan itu bagi dia baik. Ya asabahu darra, kemudian fakana sabara, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia sabar, maka itu khairullah, itu kebaikan bagi dia. Tapi ketika dia mendapat kesenangan, kemudian dia bersyukur, kemudian itu juga baik baginya. Jadi ketika orang bersyukur atas kesenangan, itu baik. Ketika dia dapat kesulitan, dia sabar, kesulitan itu juga bernilai kebaikan baginya. Nah, persoalannya bagaimana cara kita bersabar? Sebenarnya konsep sabar dalam kitab-kitab tasawuf seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin menyebut ada sabar dari maksiat, ada sabar dari ketaatan, ada sabar terhadap ujian. Yang khusus tentang musibah ini Bapak Ibu, nah, dia mengatakan ada 4 tipsnya supaya kita sabar dari menghadapi musibah ini. Pertama, perhatikanlah balasan yang baik. Orang yang sabar itu Allah muliakan, ya kan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat salawat, rahmat dan petunjuk. Menantikan ke lapangan, yakinlah Allah akan merubah ya zaman ini atau kondisi ini. Tidak mungkin selamanya malam, pasti ada siang. Tidak mungkinlah selama-lamanya kita diancam oleh wabah. Akan ada masa-masanya kita terbebas dari wabah. Seperti yang dulu juga kita rasakan. Menganggap kecil cobaan bila menghitung karunia-karunia Allah. Jangan kita terlalu berputus asa. Bandingkanlah musibah yang kita alami. Hanya sedikit jika dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Termasuk nikmat sekarang ini. Kita bisa bernafas, kita bisa mengaji, kita bisa membaca Al-Quran. Kita bersilaturahim walaupun tak bisa bertatap muka. Ini nikmat yang besar. Yang banyak orang tak bisa mendapatkan. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah diperolehnya pada masa lalu. Kalaupun sekarang kita diancam oleh wabah sedemikian luar biasa. Tapi kan berapa tahun sudah kita hidup tanpa wabah itu. Jadi nikmat Allah jauh lebih besar dari musibah-musibah yang Allah timpakan, Allah ujikan kepada kita. Ini di antara tips untuk meraih kesabaran, dan lagi-lagi ini bisa merawat iman kita dan imun kita. Yang ketiga adalah tilawah Quran. Saya cuma menyampaikan 5 hal ini. Yang ketiga adalah tilawah Quran. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan, wa iza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran, bertambahlah iman mereka. Jadi kalau iman kita ini ternyata dalam hadis lain dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa menurun. Bisa meningkat, bisa menurun, berkurang. Yazid bi ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Dia bertambah iman kalau kita taat, tapi iman bisa berkurang kalau kita bermaksiat. Ibu sekalian, dalam ayat ini dikhususkan ketaatan itu dalam bentuk tilawah Quran. Bahkan dibacakan saja itu meningkatkan iman. Apalagi kita membaca dan mengamalkannya, mentadaburinya, menghayatinya, bahkan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini menarik ini. Menarik. Oh, ternyata orang yang dibacakan saja Quran bisa meningkatkan imunnya, meningkatkan imannya. Apalagi mempelajarinya, mengamalkannya dan menghayatinya, lalu mengajarkan. Ada riset, nanti lihat di internet banyak itu riset-riset, termasuk juga ada di luar negeri ya, riset. Ketika di sekelompok orang barat, orang yang tidak mengerti bahasa Arab, non-muslim, diperdengarkan bahasa Arab. Yang satu bacaan bahasa Arab tapi tidak Quran. Yang satu lagi adalah Quran yang dibacakan, didengarkan. Mereka mendengarkan, begitu lalu mereka diminta tanggapan, testimoninya. Mana mereka yang lebih merasa nyaman? Mendengarkan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi bacaan bahasa Arab tapi tidak Quran. Yang kedua yang bacaan Quran.
ternyata mereka mengakui lebih nyaman, lebih tenang jiwanya mendengarkan yang bacaan kedua. Padahal ketika itu dia tidak tahu mana yang Quran. Luar biasa. Banyak riset-riset yang begitu. Menyehatkan mental orang, ya, menyembuhkan penyakit orang. Ada buku siapa? Profesor Amin Syukur, ya, guru besar tasawuf di UIN Semarang. Dia terkena kanker. Jadi zikir mengobati kanker. Dia berzikir, dia baca Quran. Ketika dia dioperasi, di kemoterapi, keluarganya baca Quran sepanjang dia dimasuk dalam rumah sakit itu, gitu ya. Dia berzikir, ya, dengan baca Quran juga, gitu. Ternyata orang mengatakan umurnya hanya sekian, tapi dia ternyata sampai sekarang ini dia sehat walafiat. Jadi luar biasa Al-Quran ini. Nah, termasuklah sebenarnya Al-Quran ini menjadi sifa'ul lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Jadi Quran itu salah satu manfaatnya itu adalah syifa, dia penyembuh. Walaupun dalam tafsir memang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Quran itu hanya menyembuh hati, penyembuh penyakit hati. Iri, dengki, tamak, rakus. Itu kan penyakit-penyakit hati. Bacalah Quran, pelajarilah Al-Quran, maka itu akan terobati. Kadang-kadang kan kita ini tidak adil, ya. Banyak di antara kita atau mungkin saya sendiri begitu, ketika sakit cepat-cepat kita berobat. Anak kita sakit cepat-cepat berobat ke dokter. Ketika sakit fisiknya, tapi kalau sakit rohaninya tak mau sholat, dia ajak sholat payah gitu ya. Dia ajak untuk apa? Kadang-kadang ngomel sana sini, atau apalagi kalau ada yang sampai melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Kalau ada seperti itu terjadi pada anak kita, apakah kita segera menindaknya sebagaimana kita bertindak saat dia tadi sakit secara fisik? Seharusnya sama kan? Atau malah lebih khawatir kita, anak-anak kita itu sakit jiwanya. Atau kita sendiri gitu. Kalau masih ada dalam diri kita ini penyakit ria gitu. Kalau sholat sendirian cepat-cepat, tapi kalau di masjid lambat-lambat, misalnya kan. Kalau kita bicara sama orang, kita aja yang benar, orang salah semua. Masih ada rasa iri kita pada tetangga. Atau mungkin masih ada dalam diri kita ingin lebih baik daripada orang, lalu orang ini dianggap buruk. Ini berarti kan jiwa kita yang bermasalah. Harus cepat kita obati gitu. Salah satu obatnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan ternyata pendapat yang lain juga mengatakan Al-Quran itu juga bisa obat fisik loh. Seperti sahabat Nabi. Karena satu kali sahabat Nabi pergi ke sebuah perkampungan, mereka tak dijamu di sana. Sementara mereka ingin makan gitu. Kemudian akhirnya ada kepala dusun itu yang sakit. Lalu mereka tak tahu bagaimana mengobatinya. Dimintalah sahabat mengobati. Maka sahabat itu kembali ke sana, lalu diruqyah dengan baca Al-Fatihah. Ternyata orang itu sehat, lalu kepala suku itu memberikan kambing, lalu kambing itu dibawa ke Nabi. Apa hukumnya ini? Memakan kambing yang disedekahkan orang yang kami obati, padahal cuma mengucapkan Al-Fatihah. Kenapa kamu tahu itu sebagai obat? Katanya kan. Maka kata Nabi, ya kan engkau beritahu bahwa inilah ruqyah. Maka marilah kita makan kambing ini, kata Rasulullah. Jadi dengan Al-Fatihah sebagai ummul Quran itu bisa jadi obat. Jadi luar biasa. Jadi oleh karena itu, walaupun kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, sifa'ul lima fis sudur itu lebih bermakna kepada mengobati jiwa. Tapi seperti saya katakan tadi, psikosomatik, orang yang mengalami sakit jiwa itu bisa mengakibatkan sakit fisiknya. Sehingga kalau sudah fisik yang sakit, karena jiwa yang sakit, maka tentulah obat yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Maka sekarang tugas kita, bagaimana kita menyinari rumah kita dengan Quran. Ya, apalagi sebenarnya banyak ya hadis-hadis seperti ini. Setiap malam Jumat bacalah surah Al-Kahfi. Maka engkau akan dilindungi oleh Allah hingga Jumat berikutnya. Atau engkau akan mendapatkan cahaya terang antara dua Jumat. Ini contoh surah Al-Kahfi baru. Lain-lain kalau kita baca surah Yasin dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bacalah Yasin, maka manfaatnya sesuai dengan niatmu. Apa niat kita? Kalau niat kita untuk sehat, bacalah Yasin. Jadi banyak sebenarnya ajaran-ajaran Islam yang patut kita wiridkan ya, untuk meningkatkan iman kita sekaligus imun kita. Termasuk kita di Sumatera Barat ini. Kita mengaku adat bahasa di syarak, syariat bahasa di kitabullah, tapi bagaimana
perjuangan kita mendidik masyarakat kita, anak-anak kita supaya tetap komitmen berpegang teguh pada Al-Quran. Ini mohon nanti dibisikkan juga ini sama Pak Wakil Gubernur. Bagaimana ini supaya menjadi program unggulan utama, saudara. Walaupun saya lihat di program unggulan gubernur itu ada ABSPK. Ya. Tetapi sebenarnya kita punya di sekolah-sekolah dulu ibu-ibu ada Pergub Peraturan Gubernur 70 dan 71 tahun 2010 tentang pendidikan Al-Quran. Semua anak sekolah SD, SMP, SMA wajib belajar Al-Quran 2 jam. Tapi sekarang Pergub itu tak berlaku lagi. Sudah lama Pergub itu ditinggalkan sejak tahun 2013. Sudah ada 8 tahun itu Pergub tak digunakan lagi dengan berbagai macam alasan. Karena saya juga termasuk ikut dulu merancang itu dengan Buya Alimi dan kawan-kawan. Ya alhamdulillah jalan hampir sejak 2008 sampai 2013. Cukup lama juga, tapi akhirnya hilang begitu saja. Tapi oke lah, kalaupun memang tak bisa lagi, tapi paling tidak harus ada program-program mengembalikan masyarakat kita kepada Al-Quran yang kita mulai dari diri sendiri. Yuk kita baca Quran, yuk kita pahami, kita tadabburi, yuklah rutin. Kalau bisa ibu-ibu PWW ini, WPP ini ada kajian-kajian rutin Qurannya, gitu ya, melalui Zoom. Ini sudah berakhir nampaknya. Yang keempat, perkuat ukhuwah. Karena ternyata Rasulullah hijrah ke Madinah itu kekuatannya adalah mempersatukan kaum muhajir dan ansor, dan ternyata mereka saling menyayangi. Bahkan kaum muhajirin itu dilayani oleh kaum ansor, seperti Sa'ad bin Rab menyerahkan tanahnya separuh kepada Abdurrahman bin Auf. Mana yang kau mau? Ambillah. Bahkan dia punya 2 istri. Kalau kau mau istriku ini, ambillah, saya ceraikan. Nanti habis iddahnya kau nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf sebagai muhajir, orang pendatang, dia tahu diri. Dia bilang, oh janganlah. Tak perlu kau berikan tanahmu. Tak perlu kau ceraikan istrimu. Cukup tunjukkan padaku di mana pasar. Aku akan menggaleh di situ. Aku akan berdagang. Ternyata Abdurrahman bin Auf sukses ya, sebagai pedagang di Madinah. Dan juga para sahabat-sahabat lainnya. Yang terakhir adalah beristighfar. Karena kita tahu ternyata musibah ini, tadi saya katakan bisa menjadi ujian, tapi bisa juga menjadi azab. Tapi kita tak tahu, kita ini orang betul-betul teguh beriman, atau masih kadang-kadang masih campur-campur. Kadang beriman, kadang indah. Sehingga ini musibah ini pandemi ini ujian atau teguran bagi saya gitu kan. Oleh karena itu, kita tak tahu pula kan kepastiannya itu. Allah yang menilai. Maka jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Ya. Atau kadang-kadang kita baik, kita sudah sholat, kita sudah menjaga diri kita jadi orang baik. Tapi ada kejahatan di sekeliling kita, lalu kita diamkan begitu saja. Padahal kejahatan itu bisa dihentikan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Tapi pemimpin kita membiarkan begitulah. Nah ini peringatan Allah dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, jangan sampai kamu ditimpa azab atau fitnah atau ujian atau bala atau siksaan yang tidak hanya kepada orang zalim saja. Artinya Allah memberikan azab itu tak hanya kepada orang yang jahat saja, tidak hanya pada pezina saja, tidak hanya kepada koruptor saja, tetapi justru kita-kita yang baik-baik, yang tidak berbuat maksiat, kita juga terkena imbasnya. Karena kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang, maka Allah mengajak secara menyeluruh. Nauzubillah min dzalik. Maka obatnya istighfar. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kamu tak akan kami azab, mereka tak akan diazab kalau mereka beristighfar. Nah, istighfar yang paling bagus itu adalah sayyidul istighfar. Kita hafal ini Bapak Ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo kita istighfar pagi petang. Kalau bisa sebelum subuh kita tahajud, kita beristighfar minimal 1 kali, tapi diawali dengan ini, diakhiri dengan ini. Sayyidul istighfar. Renungkan maknanya. Menangislah kita, minta ampun pada Allah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tak ada Tuhan yang berhak aku sembah ya Allah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku ini hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah kuperbuat selama ini ya Allah. Aku mengakui banyak nikmat-Mu.
kepadaku, tetapi aku juga mengakui banyak dosaku. Kak, Maka ampunilah aku, Kak, tapi sesungguhnya nggak tidak bisa bisa mengampuni kecuali karena Allah. tahan dong, Kak. Ini yang selalu harus kita Udah baca, kuat. mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam kesulitan. Kalau sudah iman kita kuat, imun kita juga akan bagus, maka yakinlah negara kita akan aman akan dapat berkah. Kalau anna al-qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Kalaulah penduduk itu beriman bertakwa, pasti kami turunkan berkah untuk mereka dari langit maupun di bumi. Berkah inilah salah satu adalah aman. Maka iman yang kuat, kita akan dapat imun juga, maka negara kita juga aman. Maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Demikian saja, sudah 38 menit saya kira ya, sudah lebih 30 menit. Mohon maaf jika terlalu lama. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kepada kita. Maka kita akhiri dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.